Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas berbagai informasi perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa Serikat, dan saat ini kita sudah bersama dengan Ketua PJM Amerika Serikat, yakni Bapak Imam Subhan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Amerika Serikat saat ini? Apakah aman dari pandemi? Alhamdulillah, semua keadaan sehat di sini semua. Saudara-saudara kita Muslim, baik Muslim Indonesia yang ada di sini maupun saudara Muslim yang lain dan juga seluruh warga Amerika dalam keadaan terkendali sehat meskipun virus corona ya, seperti saya kira juga di Indonesia sudah mulai naik. Iya, tapi so far masih terkendali. Sampai saat ini terkendali dan semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja ya, Mas Imam ya. Alhamdulillah. Baik, seberapa besar dampak pandemi ini dalam perkembangan atau kegiatan persyarikatan di sana, Pak Imam? Ya, memang cukup signifikan. Saya kira juga itu berdampak juga terhadap apa yang dirasakan seperti di Indonesia. Jadi hampir selama pandemik ini tentu saja kegiatan-kegiatan Islam yang berbasis komunitas menjadi sangat terbatas. Misalnya event-event hampir semua masjid itu ditutup. Kita tidak boleh melaksanakan sholat di masjid, apalagi sholat Jumat begitu ya, dan juga harus menerapkan protokol ketika misalnya ada pelonggaran terkait dengan menurunnya kasus COVID-19. Dan saat ini juga semua protokol masih tetap dijalankan. Yang dulu mungkin kita menjaga jarak, mungkin sekarang juga seperti di Indonesia, saya kira di masjid kita harus tetap menggunakan istilahnya itu penutup wajah gitu ya, masker, kemudian juga harus tetap menjaga semua kesehatan, kebersihan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang justru yang paling penting ketika pada saat terjadi COVID-19 sangat parah di beberapa negara bagian, saya kira juga bapak-bapak dan ibu-ibu di Indonesia mengikuti apa yang terjadi di Amerika, terutama di kota New York, dan itu sangat berdampak parah sekali ya tahun 2020 pada saat itu, karena memang juga banyak juga kaum muslimin di Amerika ini yang banyak menjadi tenaga kesehatan seperti dokter, kemudian juga perawat. Di beberapa negara bagian bahkan bisa mencapai 10%. Demikian juga para pekerja-pekerja misalnya driver taksi begitu ya di kota New York itu hampir 40%-nya itu orang Muslim. Dan tentu saja dengan COVID ini akan banyak berdampak ya. Khusus terkait dengan yang orang-orang Indonesia yang ada di sini, ya alhamdulillah semuanya dalam lindungan Allah, dan kita tidak mendengar dari warga Muhammadiyah sendiri yang ada di sini itu mengalami gejala yang parah yang berakibat fatal. Memang ada beberapa mengalami gejala COVID, tapi semuanya bisa terkendali dan sembuh. Dan kita juga selama masa COVID itu kita juga melakukan upaya untuk istilahnya itu meningkatkan kepedulian sosial, kemudian kita fundraising untuk kemudian dana itu kita salurkan melalui lazismu pada saat itu. Mungkin itu Mbak Ari beberapa hal yang bisa kita update terkait selama masa pandemik COVID-19. Baik, cukup aktif juga kegiatan di sana, bagaimana terus saling bantu membahu melindungi warga negara Indonesia sendiri ya untuk tetap survive gitu di tengah pandemi. Lantas sudah bisa diceritakan ke pemirsa TVMU nih, apa PJM Amerika Serikat ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun berapa dan berapa anggota saat ini, dan rata-rata anggotanya itu bekerja di sektor apa saja, Mas? Ya baik, terkait dengan keanggotaan PJM sejauh ini kita kan ada komunitas ya, karena sekarang ada banyak teknologi termasuk WhatsApp group, mungkin sekitar 80-an sampai 100 orang yang sudah bergabung di kita, meskipun tidak semuanya sudah mengantongi yang disebut dengan nomor kader gitu ya, yang kartu tanda Muhammadiyah, tapi mereka sangat aktif di sini. Dan kalau kita lihat komposisi susunan dari anggota Muhammadiyah sendiri itu ada 3 kategori ya, yang saya lihat. Yang pertama adalah
Tentu saja kategori pertama adalah kategori pertama adalah citizen, mereka yang sudah menjadi warga negara Amerika. Kemudian yang kedua adalah permanent resident, orang-orang yang memiliki mengantongi green card sebagai penduduk permanen di sini dengan tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Dan yang ketiga adalah non resident, yaitu orang-orang yang mengantongi visa, baik visa kerja maupun visa untuk belajar. Jadi itu 3 kategori anggota Muhammadiyah yang berada di sini, dan untuk komposisinya sebagian besar itu adalah permanent resident di sini. Misalnya kalau kita lihat di profil pengurus kita pada PCM Amerika Serikat 2001-2003, karena kita kemarin kan baru ada melakukan convention untuk pemilihan pengurus baru. Dari komposisi sekitar ada 18 orang yang masuk ke pengurusan, itu yang hampir 15 orang itu adalah permanent resident. Jadi sisanya itu adalah non-resident, terutama adalah mahasiswa yang sedang mengambil program master maupun doktoral di Amerika Serikat. Itu kalau kita lihat dari susunan komposisi anggota Muhammadiyah, Pak. Baik, Mas, seberapa diterima Muhammadiyah di Amerika Serikat, dan bagaimana antusias masyarakat di sana dan juga warga negara Indonesia sendiri melihat Muhammadiyah berada di Amerika? Ya, baik Mbak. Jadi sebelum kita masuk ke arah sana, bagaimana respon terhadap Muhammadiyah? Muhammadiyah ini kan baru lahir ya, baru masuk ke Amerika itu 2008. Itu baru didirikan oleh sekelompok mahasiswa doktoral, diinisiasi oleh Mas Sukidi Mulyadi pada saat itu, yang sekolah di Harvard. Kemudian tetapi sempat vakum lama, 2013 sampai 2019 itu tidak banyak aktivitas. Pada saat itu dipimpin oleh Profesor Muhammad Ali yang saat ini mengajar di University of California Riverside. Nah, semenjak 2019 kita sudah ada aktif kembali, kemudian kita melakukan pertemuan, ada sempat kita melakukan semacam muktamar di tempatnya Bapak Syamsi Ali di Connecticut, di pesantren beliau Nusantara Foundation di sana. Dan kemudian kita sudah melakukan juga convention 2 kali, 2020 dan 2021. Nah, kalau kita lihat komposisi kepengurusan kemudian keberadaan PCM, jauh sebelum PCM itu hadir, tentu saja sudah banyak organisasi-organisasi keislaman yang ada di Amerika yang didirikan oleh orang-orang Indonesia. Seperti halnya di sini ada komunitas terbesar Muslim Indonesia yang disebut dengan IMSA, Indonesian Muslim Society in America, IMSA. Kemudian juga ada ICMI untuk North America. Kemudian juga ada PCINU milik teman-teman saudara-saudara NU. Demikian juga ada beberapa organisasi yang berbasis Indonesia. Di samping tentu saja organisasi-organisasi yang berada di Amerika Serikat yang didirikan oleh orang-orang Amerika Serikat yang jauh lebih lama. Oleh karena itu, karena kita baru, jadi kita sifatnya adalah sinergi terhadap organisasi-organisasi yang ada, terutama organisasi-organisasi yang berbasis orang-orang Indonesia, kemudian juga organisasi-organisasi Islam yang didirikan oleh orang Amerika. Karena misalnya untuk khusus di PCM ini ada sebagian besar pengurus-pengurus kita, anggota-anggota kita juga aktif di organisasi yang lain juga. Jadi campuran begitu ya? Iya begitu, karena yang aktif juga orangnya itu juga. Jadi ya misalnya pengurus kita ada yang ketua ICMI, North Amerika, ada juga yang pengurus di IMSA-nya kayak begitu ya. Jadi ya itu sesuatu hal yang sangat, tadi itu sifatnya sinergi, jadi tidak ada saling menafikan, tapi justru bagaimana kita bisa berkontribusi secara positif untuk kemajuan dakwah bersama. Jadi itu dan ini semuanya memang baru pada generasi pertama ya, PCM ini. Maksud saya generasi pertama adalah, dan juga organisasi-organisasi Islam lainnya yang dibangun Indonesia itu baru pada level generasi pertama, yaitu orang Indonesia yang datang ke Amerika pertama kali, jadi belum sampai menurun ke anaknya ini. Ya. Baik Mas, kita menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda dulu sejenak. Pemirsa tetap bersama kami di Diaspora Muhammadiyah.
Baik pemirsa TVmu, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama dengan Ketua PCIM Amerika Serikat, Bapak Imam Subhan. Dan Pak Imam, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di Amerika dan bagaimana job desk juga anggotanya juga ikut organisasi-organisasi lain. Tentu saja itu sama juga terjadi di Indonesia, juga banyak seperti itu. Nah, sebenarnya program-program apa saja yang saat ini dijalankan di Amerika Serikat, baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi? Ya, baik. Terima kasih, Mari. Jadi memang kita banyak sekali program-program yang sedang dijalankan dan yang sudah pernah dijalankan. Program-program terkait dengan bagaimana kita bisa mendukung gerakan dakwah Islam, baik yang dilakukan oleh anggota-anggota PCIM Muhammadiyah di Amerika maupun oleh komunitas-komunitas Muslim Indonesia maupun non-Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Yeah. Kita ada program yang sifatnya tahunan, tapi juga ada program yang sifatnya mingguan dan bulanan. Untuk tahunan, kita ada convention reguler, jadi di convention itu kita semacam mungkin acara besar muktamar Muhammadiyah begitu ya, Amerika Serikat. Kemudian kita mengundang juga, dan itu tapi bukan, kalau muktamar itu kan pemilihan kepengurusan, ini kita ada annual convention. Jadi kita undang speaker, baik speaker kelas dunia, orang-orang yang para pendakwah Amerika, maupun speaker dari Indonesia begitu ya, untuk kemudian bisa sharing ilmu, kemudian juga berbagi update tentang berbagai pengetahuan Islam dan lain sebagainya. Dan juga itu dalam kerangka untuk konsolidasi dan juga sosialisasi Muhammadiyah di Amerika. Itu convention yang setiap tahun kita laksanakan. Yeah. Nah, ada kegiatan-kegiatan reguler yang juga kita lakukan, dan kita itu biasanya kita kelompokkan itu berdasarkan ada majelis di kepengurusan itu, Mbak. Jadi kita ada punya 4 majelis, ada majelis dakwah dan dialog antar agama, kemudian kita ada majelis keluarga dan masyarakat, ada majelis media, informasi dan publikasi, kemudian juga ada majelis lainnya. Jadi kita punya ada 4 majelis, organisasi dan kaderisasi. Nah, masing-masing itu punya program, beberapa program yang cukup menonjol. Kita punya kursus bahasa Arab secara rutin, dan ini sudah berlangsung hampir 2 tahun, dibimbing oleh Ustadz Talkis, seorang dosen bahasa Arab dari UMY begitu ya. Yeah. Kemudian kita juga ada tahsin, yang setiap minggu juga mereka melakukan pertemuan, bukan hanya menghafalkan Al-Quran, tapi juga memperbaiki cara membaca Al-Quran. Tapi juga kita juga ada belajar yang disebut dengan Iqrabul Al-Quran setiap hari Sabtu. Itu rutin kita laksanakan untuk bisa memahami Al-Quran dalam perspektif bahasa. Kita juga ada program baru yang disebut dengan Quranik Arab. Itu ada buku baru yang dirilis oleh Ustadz Talkis juga, yang mungkin akan menjadi panduan kita untuk bisa belajar Al-Quran, sekaligus belajar bahasa Arab dari Al-Quran. Nah, beberapa program lain, misalnya kita ada pertemuan rutin, webinar rutin, mulai dari hobimu, kemudian juga ada profesimu, ada kalamu. Jadi kita pakai trademarknya itu pakai mumu semua. Iya, mumu semua. Hobimu ini apa saja semua. Biasanya kegiatannya, Mas? Kalau boleh tahu. Ya, ada hobimu, ada pekerjaanmu tadi ya? Iya, betul, profesimu. Jadi kalau hobimu itu kita topik-topik yang sifatnya itu aplikatif, praktis, dan juga dekat dengan kegiatan keluarga. Misalnya profesimu yang pernah kita gelar adalah cara membuat tahu, misalnya seperti itu. Ya, itu penting. Cara membuat tempe. Gitu. Jadi kita, karena kan tempe mahal di sini kan. Iya, betul sekali. Dan ini strategi survival untuk membuat tempe sendiri ini penting ini bagi komunitas Indonesia. Jadi tidak perlu, dan kalaupun membeli di supermarket kan rasanya akan berbeda. Betul, ada orang Indonesia, warga Muhammadiyah yang pandai membuat tempe. Nah, kita bagi itu. Kita sharing gitu melalui webinar dan praktek langsung begitu. Nah, sementara kalau profesimu ini kan para anggota Muhammadiyah di sini rata-rata adalah kaum profesional. Mereka ada yang jadi dokter, ada yang pegawai bank, ada yang jadi dosen, ada yang jadi software engineer, segala macam profesi, dan mereka berbagi gitu. Profesi-profesi mereka untuk kemudian bisa share ke kita, siapa tahu bisa menginspirasi, dan kita juga tahu apa pekerjaan mereka, apa juga mungkin yang bisa kita bagikan kepada komunitas Indonesia misalnya seperti itu.
dan juga mungkin studi itu juga sebagai cara bagaimana kita juga memahami pekerjaan-pekerjaan dari saudara-saudara kita di anggota Muhammadiyah. Iya. Nah, yang agak berat ini adalah kalamu. Kalamu ini lebih sifatnya itu lebih ke pemikiran, tafsir, kita bicara tafsir begitu ya. Diskusi Kita agak bicara berat ya. iya, iya, tentang peradaban, Betul. tentang apa epistemologi Islam begitu ya, Baik. tentang sejarah Islam. Tapi ini menarik. Jadi kita padukan antara kebutuhan yang praktis, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu filosofis, dan juga ada kebutuhan-kebutuhan rohani, begitu ya. Nah, ada kajian-kajian yang Quran itu sifatnya ke rohaniah, ada yang sifatnya praktis, ke hobimu, ada yang life skill, itu yang ke profesimu, ada yang pemikiran, nah itu yang kalam. Jadi kita coba seperti buffet, ini kita segala macam jenis, berbagai program kegiatan kita suguhkan dengan harapan bisa kemudian merengkuh sebanyak mungkin kaum muslimin, warga Muhammadiyah untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi. Itu beberapa program yang kita laksanakan. Dan ke depan dalam waktu dekat juga kita sedang merintis bagaimana, karena kan salah satu nilai strategis Muhammadiyah Amerika setelah kita berbincang-bincang dengan Pak Haidar Nasir juga dan juga Ibu Nurjana, bagaimana PCIM ini bisa menjadi focal point untuk program internasionalisasi Muhammadiyah, kan seperti itu. Betul, nah itu juga menjadi tanggung jawab moral kita. Oleh karena itu kita sedang merintis bagaimana bisa juga bekerja sama dengan PTM-PTM kita, karena kan ada beberapa warga Muhammadiyah di sini yang dia sudah menjadi profesor lama di sini, dan mereka ingin memberikan kontribusi bagi pengembangan PTM-PTM perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Dengan misalnya program misalnya penelitian kolaboratif, pertukaran dosen, atau bahkan mungkin bisa pendirian joint degree antara universitas yang ada di Amerika dengan PTN-PTN. Nah, itu yang sedang kita jajaki dengan Majelis Dikti. Ya. Ini kan rata-rata anggota Muhammadiyah dan juga Muslim secara umum di Amerika Serikat kan rata-rata juga permanen residen gitu ya di Amerika. Dan Amerika itu kan cukup luas, banyak kota-kota di situ. Sebarannya Persyarikatan Muhammadiyah di sana, PCIM di sana, cabangnya sudah berapa kota, Mas? Iya, betul, Mbak. Jadi kalau PCIM sendiri itu cuma satu, Amerika Serikat, seluruh Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ini kan ada 50 negara bagiannya, sangat luas. Betul. Jadi yang paling ujung barat itu di kota saya, di Seattle, sampai di ujung timur itu di daerah New York. Itu jaraknya kayak Aceh ke Papua. Tapi jadi Indonesia itu seperti Amerika, tapi kalau Indonesia punya lautan, Amerika nggak punya lautan, jadi darat semua kan. Jadi kalau ditempel itu peta Indonesia ke peta Amerika itu persis itu panjangnya itu. Cuman Indonesia ada lautan, kita darat semua. Dan itu ada 50 dan sebarannya sangat beragam sekali, Mbak. Ada yang kalau saya hitung itu mungkin warga Muhammadiyah itu ada di hampir 50% negara bagian ada itu warga Muhammadiyah itu, dari 50% negara bagian. Jika dikumpulkan cukup banyak juga ya. Cukup banyak juga dan ya tapi alhamdulillah dengan ada teknologi kita dengan Zoom tidak ada hambatan gitu ya. untuk berkomunikasi ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Pak Imam setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah pemirsa, dan masih bersama saya Arina Rohma dan juga Bapak Imam Subhan selaku Ketua PCIM Amerika Serikat. Nah, tadi kita sudah berbincang cukup banyak sekali ya bagaimana kegiatan-kegiatan persyarikatan di sana, dan saya akan lebih bertanya bagaimana kehidupan para kader di sana. Mengingatkan rata-rata sudah lama tinggal di Amerika Serikat, bagaimana cara mengantisipasi jika rindu dengan tanah air begitu kan. Sekarang mungkin banyak sekali teknologi yang memudahkan untuk berkomunikasi gitu. Nah, tadi juga sempat dibicarakan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mengobati kangen, membuat tempe gitu. Apakah juga ada pertemuan komunitas-komunitas sebelum pandemi atau di pandemi? Jika sebelum pandemi kan saya lihat juga komunitas-komunitas Muslim terutama juga diceritakan waktu itu pernah sering berkumpul-kumpul, makan bersama begitu ya. Sekarang pandemi juga dibatasi. Sekarang bagaimana untuk mengantisipasi pertemuan-pertemuan itu, Mas? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang seperti yang tadi kami sampaikan, jadi
anggota kita itu tersebar di berbagai negara bagian. Baik. Dan alhamdulillah semua anggota-anggota kita itu merupakan para aktivis komunitas muslim di negara-negara bagian masing-masing. Dan di negara-negara bagian misalnya di Washington State ini, negara bagian saya, ini kan juga ada komunitas muslim. Kemudian ada di negara bagian misalnya Portland, itu juga ada di Oregon, negara bagian Oregon juga ada komunitas muslim, di Texas, di Georgia, di negara bagian New York, itu semuanya ada komunitas muslim Indonesia. Dan rata-rata anggota-anggota kita merupakan aktivis-aktivis, jadi mereka yang kemudian banyak menginisiasi kegiatan-kegiatan berkumpulnya orang-orang muslim di sana, dan itu merupakan salah satu cara juga di samping menguatkan tali silaturahim di tingkatan lokal, tapi juga sebagai bagian dari tadi yang disampaikan oleh Mbak, jadi mengobati rasa rindu, karena memang kan komunitas itu sangat penting ya di dalam menjaga bagaimana sifatnya kultural, identitas itu bisa terjaga dan juga bisa bersambung gitu silaturahmi di antara orang-orang muslim Indonesia yang ada di Amerika. Itu yang kita lakukan. Dan tentu saja waktu selama pandemi hampir berhenti total itu kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul secara fisik. Itu biasanya kalau kita kumpul itu kan semuanya ibu-ibu masing-masing membawa makanan. Kita sebut dengan tradisi potluck kayak gitu ya. Tradisi potluck. Ya, potluck. Nah, jadi tradisi potluck itu sebenarnya itu lazim di Amerika. Jadi kalau di Amerika mereka ada bikin misalnya party gitu di park gitu, kumpul piknik gitu. Nah, masing-masing membawa makanan, minuman, kemudian dimakan bareng-bareng. Nah, itu namanya potluck. Nah, itu juga diterapkan seru sekali. Iya, di komunitas Indonesia ada yang bawa rendang, ada yang bawa sayur asem, ada yang bawa mungkin urap atau tempe. Nah, itu kita kumpulin bareng-bareng, kita makan bareng-bareng sambil mendengarkan pengajian, membaca Quran bareng. Nah, itu yang kita lakukan biasanya. Tapi sepanjang pandemik itu sempat berhenti, dan alhamdulillah sudah mulai ini beberapa kali kita laksanakan dengan model hybrid sekarang modelnya. Ada yang sifatnya ada ketemuan langsung, tapi juga ada yang secara virtual juga kita lakukan. Selain kegiatan, kemudian membahas kegiatan-kegiatan yang seputar komunitas persyarikatan, ada juga nggak yang ikut terlibat dalam kemanusiaan, lingkungan begitu? Untuk yang anggota-anggota kita kan tadi seperti saya katakan itu baik penasehat maupun pengurus itu rata-rata juga aktivis di organisasi lain, seperti mungkin Mbak juga tahu ada Mbak Nana, beliau di Green Faith. Itu sangat aktif sekali sebagai Green Faith Ambassador. Beliau sangat vokal untuk isu-isu lingkungan, dan beliau sangat reputasinya luar biasa di Amerika. Semua komunitas muslim itu recognize beliau. Kita juga barangkali ini juga Mbak kenal yang namanya Imam Syamsi Ali. Dia seorang tokoh Islam di daerah New York, dan hampir semua tokoh-tokoh Islam mengenal beliau di Amerika ini. Dan pergaulan beliau, istilahnya jaringan beliau juga luar biasa di senator, di mayor, di anggota DPR di sana gitu ya. Beliau juga komunitas-komunitas interfaith, dan beliau juga sekarang sedang merintis pesantren yang namanya Nusantara Foundation itu ya, pesantren pertama di Amerika. Nah, beliau salah satu anggota termasuk juga beberapa mantan ketua umum kita juga, Profesor Muhammad Ali. Itu juga beliau sangat aktif di kampusnya. Beliau mengetuai pusat studi Timur Tengah, Middle East dan Islam, dan untuk pertama kali itu dipimpin oleh seorang profesor dari Indonesia itu, dan beliau sangat aktif mengkampanyekan tentang gerakan-gerakan Islam moderat dan lain sebagainya. Dan beberapa anggota kita lainnya hampir semuanya aktif di komunitas-komunitas lokal, baik dialog-dialog antar agama maupun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Baik, untuk Islamofobia sendiri di Amerika Serikat apakah masih cukup tinggi atau justru semakin menurun begitu, Mas? Ya, alhamdulillah, Mbak. Jadi ini memang ada blessing in disguise ya. Jadi setelah terpilihnya Biden, karena memang kan tentang Islamofobia itu kan sangat dipengaruhi juga oleh kebijakan politik dari pemerintah federal ya, pemerintah nasional Amerika Serikat. Tentu
Mbak juga mengikuti saya kira pada zaman kepemimpinan Trump, itu karena beliau juga sangat anti terhadap Islam, maka sepertinya juga kelompok-kelompok anti-Islam itu mendapatkan angin dan sokongan pada zaman itu begitu ya. Jadi ada kekhawatiran, tapi dengan beralihnya angin politik kayak begitu ya, terpilihnya Biden ini agak mereda. Ya memang masih ada beberapa kejadian insiden di mana misalnya ada pengrusakan masjid atau violence terhadap kelompok-kelompok Muslim, tapi tidak seintensif pada zaman kepresidenan yang sebelumnya pada zaman Presiden Trump. Dan secara kualitatif juga kelompok-kelompok Muslim sekarang semakin mendapatkan posisi penting. Kayak misalnya di Kongres kita memiliki 3 Muslim tuh, 3 Muslim yang menjadi anggota DPR di Amerika Serikat, House of Representatives. Ada Ilhan Umar, ada Rashid, kemudian juga ada Kirsten. Jadi ada 3 orang itu. Ini juga ada beberapa kelompok Muslim, orang-orang Muslim yang menjadi wali kota, kayak di daerah di Michigan, ada beberapa kota yang karena mayoritas penduduknya Muslim, jadi otomatis yang terpilih wali kotanya juga seorang Muslim, dan beberapa peranan-peranan kelompok Islam. Jadi perkembangan Islam di Amerika ini cukup menggembirakan, meskipun ada tentu saja banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah mendengar tadi paparan dari Mas Imam cukup menggembirakan ya. Di kepemimpinan Biden ini Islam masih terbuka dan semuanya jadi lebih leluasa untuk beribadah dan beraktivitas. Semoga pandemi segera usai dan aktivitas persyarikatan di sana semakin baik lagi, meningkat lagi. Salam untuk warga Indonesia di sana dan juga kader-kader persyarikatan di Amerika tentu saja, Mas. Terima kasih atas kebersamaannya, Mas Imam. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih. Salam untuk semua warga Muhammadiyah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua PCIM yang ada di negeri Paman Sam Amerika Serikat. Itu menandakan berakhirnya perjumpaan kita di Diaspora episode kali ini. Akhir kata, saya Arida Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga protokol kesehatan Anda dan juga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Diaspora Muhammadiyah episode berikutnya.